Prabowo dan Ganjar Pranowo waspadalah, Anies Baswedan mulai berani. Dia tegaskan, jangan harap. Dimungkinkan terjadinya akselerasi melawan oligarki kalau kita punya leader yang kuat. Leader yang tidak terkait dengan kaki tangan oligarki. Nah, coba nanti Anda perhatikan siapa kandidat yang betul-betul terbebas dari oligarki. Kalau dia masih terikat dengan oligarki, dia pasti punya kebijakan yang tidak berani melawan oligarki, tidak berani melawan pengusaha besar, tidak berani dengan kekuasaan pusat yang punya mentalitas oligarki. Tapi saya kira Anies punya catatan menarik untuk bisa melawan reklamasi. Itu membuktikan bahwa oligarki nothing buat dia. Kalau mau memang punya pemimpin yang tidak terjerat oleh oligarki, ya kita yang harus berani. Tadi yang Bung Rocky juga sebenarnya berkali-kali kok menyebutkan kita harus berani share, gitu ya. Kita harus berani keluar dari jebakan oligarki, karena tadi politik uang yang sangat mahal tadi membuat semua partai politik, membuat semua para kandidat itu kemudian juga terjebak oleh oligarki. Tapi kalau kemudian ada satu figur yang memang cukup kuat gitu, yang Anda percaya betul ya, kalau sudah sampai pada bahwa ini sudah melibatkan perasaan orang ingin benar mendukung itu, ya kita harus berani melakukan itu. Saya merasa terharu ketika Pak Anies menyampaikan, biarkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI menjawab semua hal-hal miring yang disampaikan oleh para pihak. Dan buktinya pada hari ini, banyak sekali masyarakat Jakarta yang merasa kehilangan ditinggal oleh Pak Anies Baswedan. Baik, dengan demikian sebetulnya di tengah kepengapan tadi, di tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk bisa melawan oligarki, bagi saya, karena faktor leadership tadi penting, ada kandidat presiden kita yang punya track record melawan oligarki. Why not the best? Kata SP kan, why not the best gitu loh. Anies Baswedan kembali melakukan manuver yang cukup menantang. Kali ini dirinya melakukan sebuah pernyataan tegas terkait dengan Pilpres 2024. Menurutnya dirinya telah berhasil mengurus Kepulauan Seribu. Hal tersebut dinilai sebagai bukti bahwa dirinya mampu mengurus Indonesia. Dirinya menegaskan jika mengurus kepulauan tersebut saja tak bisa, maka jangan harap menebar harapan untuk negara dengan wilayah kepulauan ini. Bila kepulauan di ibu kota tidak terurus, jangan harap kirim pesan kepada seluruh Indonesia. Pulau-pulau akan bisa diurus. Jakarta Selatan, Rabu 2 November 2022. Anies juga menyebut selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah mengupayakan persatuan. Salah satunya dengan cara meningkatkan fasilitas transportasi sampai Kepulauan Seribu. Siapapun, dimanapun bisa naik kendaraan umum dan menjangkau seluruh wilayah tanpa ada perasaan perbedaan. Itulah namanya warga sebuah wilayah, kemanapun merasakan yang sama, tuturnya. Selama menjabat, Anies memang membuat beberapa kebijakan untuk menunjang perkembangan Kepulauan Seribu. Di antaranya seperti membuat pengolahan air laut jadi air bersih dengan nama Water Research Osmosis atau disingkat SWRO, dan mendirikan Jakgrosir, toko sembako di Kepulauan dengan harga yang sama dengan pertokoan. Dengan klaimnya ini soal prestasi mengurus Kepulauan Seribu, Anies menyebut masyarakat Indonesia akan menyadari nantinya juga akan diurus dengan baik ketika ia memimpin. Bila kepulauan di Jakarta menjadi perhatian, maka kita mengirimkan pesan pada semua pulau di Indonesia. Ini persoalan waktu, insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan kesempatan. Keadilan sosial itulah pesan selama kami bertugas di Jakarta, katanya.